Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ya Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali di kajian rutin kita. Mudah-mudahan ini jadi kebaikan, jadi amal shalih, dan menjadi pemberat ketika kita ditimbang di yaumil kiamah nantinya. Kita berharap kepada Allah, semoga Allah senantiasa terus memberikan kenikmatan-kenikmatan, wabil khusus kenikmatan keimanan, keislaman kita, dan memberikan terus kesehatan kepada kita semuanya. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada uswah qudwah kita, Nabi Muhammad SAW. Baik, pada kesempatan ini kita akan bahas tentang ma'rifatullah. Apa itu ma'rifatullah? Urgensinya apa buat senantiasa kita pelajari saat ini? Kalau kita pahami bahwa mengenal Allah atau urgensi kita mengenal Allah menjadi sangat penting bagi kita sebagai seorang muslim. Karena yang akan kita kenali, yang akan kita fahami adalah pencipta alam semesta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pencipta alam semesta yang wajib kita ibadahi, yang wajib kita yakini, yang telah menguasai diri kita sebagai manusia dan menyiapkan untuk kita segala kebutuhan yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Berbagai dalil telah senantiasa disampaikan sebagai hujah buat kita, baik dalil akli, dalil nakli maupun dalil secara fitri, dan ini telah membuktikan kepada kita keberadaannya, sifat-sifat dan asma-asmanya secara jelas dan tidak terbantahkan. Maka untuk itu bagaimana caranya kita harus mampu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan sebaik-baiknya. Nah, saat ini bagaimana cara kita mengenal Allah? Ada ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat kauliyah, ayat-ayat syariah, di mana kita bisa mengenal Allah dengan tanda-tanda keagungannya. Tanda keagungan Allah bisa kita lihat dari alam semesta ini, atau seluruh makhluk yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Allah sebagai Khalik yang menciptakan alam semesta ini, kita sebagai makhluknya. Dan ada juga ayat-ayat yang tersunat. Ada ayat kauniyah, ada ayat kauliyah. Ayat yang senantiasa bisa kita pelajari dari alam semesta, dan ayat yang bisa kita baca lewat Al-Quranul Karim sebagai hudan, sebagai petunjuk bagi kita semuanya sebagai manusia di muka bumi ini. Bahkan Al-Quran itu menjadi hudan lil muttaqin, hudan, petunjuk, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga ada ayat-ayat syariah, tanda-tanda keagungan Allah pada syariat ataupun agama yang telah Allah turunkan kepada kita semuanya. Nah, dari itu semua, mari kita mencoba mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Azza wa Jalla mencakup 4 bagian yang senantiasa harus kita renungkan dalam perjuangan hidup kita di dunia ini. Apa saja yang 4? Yang pertama, mengenal keberadaan Allah, mengenal keesaan Allah secara rububiyah. Kemudian yang kedua, keesaan Allah secara uluhiyah. Dan yang ketiga, mengenal nama dan sifat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ada keesaan rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Kita tahu bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengenalkan kepada kita berbagai macam apa yang harus senantiasa kita lakukan di muka bumi ini, maka kita sebagai makhluknya harus mencoba mampu mengetahui itu semua yang telah Allah tetapkan buat kita semua. Nah, ada rububiyah. Dalam Al-Quran disebutkan, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Ya. Ada rububiyahnya, ada uluhiyahnya, dan di ayat yang lain ada asma wa sifat.
Dan kita tahu ada namanya Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik bagi Allah Subhanahu wa taala. Ada 99 dari Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, dan seterusnya. Kemudian ada yang namanya sifat yang wajib bagi Allah. Ya. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, dan seterusnya. Ini menjadikan hal yang harus kita pahami dalam konsep ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang perlu kita ingat bahwa di saat kita mencoba untuk mampu mendekatkan diri kita kepada Allah, menjadikan diri kita lebih jauh mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka sudah barang tentu syaitan laknatullah senantiasa menggoda kita, senantiasa menjerumuskan dan menyimpangkan kita dari mengenal Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maka ada yang namanya penghalang-penghalang bermakrifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, penghalang-penghalang itu ada dua. Kalau kita sebut sebagai penyakit, yang pertama adalah penyakit syahwat. Penyakit ini berkaitan dengan hati dan nurani kita. Berupa nafsu, boleh jadi dengan kesenangan. Dan yang kedua, ada yang namanya penyakit syubhat. Apa itu penyakit syubhat? Penyakit syubhat itu dominan berbagai hal yang menimbulkan keraguan dalam diri kita. Yang pasti, penyakit syubhat ini lebih dominan berkaitan dengan masalah akal dan logika kita. Padahal kita ketahui bersama, sesungguhnya manusia sebagai makhluk Allah diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang membedakan antara manusia dengan makhluk Allah yang lainnya. Karena apa? Allah tegaskan di dalam surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang terbaik. Di antaranya adalah manusia diberikan akal dan pikiran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang membuktikan bahwa manusia adalah makhluk yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang lain tidak diberikan akal dan pikiran, sedangkan kita diberikan akal dan pikiran tadi sehingga mampu membedakan antara yang baik dan yang salah, antara yang hak dan yang batil. Maka untuk itu, sebagai manusia, sebagai hamba Allah, kita harus senantiasa memaksimalkan akal dan pikiran ini dengan sebaik-baiknya. Nah, dari penghalang-penghalang itu, mari kita coba bahas satu persatu dari dua penyakit yang senantiasa disebutkan tadi. Yang pertama kita bahas tentang penyakit syahwat. Di antaranya yang menjadikan kita tertanam penyakit syahwat dalam kalbu kita adalah al-fisq atau kefasikan. Nah, orang yang fasik dia senantiasa mengetahui bahwa itu merupakan wujud perintah kebenaran yang Allah sampaikan kepada kita. Tapi diri kita tidak pernah mau mengakui itu sebuah kebenaran, tidak pernah mau melaksanakan kebenaran tersebut. Nah, itulah orang-orang fasik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, lawan dari fasik adalah adalah atau orang yang adil. Keduanya berkaitan dengan kredibilitas moral kita. Nah, orang yang adil adalah orang yang tidak tercela. Artinya, dia proporsional dalam melaksanakan apa yang telah Allah perintahkan kepadanya. Maka untuk itu, kita harus memahami bersama bahwa kefasikan itu merupakan satu bagian penyakit yang tertanam dalam hati kita, sehingga kita akan cukup sulit bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu, mari kita coba hindari diri kita supaya kita tidak terjangkit dalam sifat fasik tersebut. Orang yang fasik, ia senantiasa enggan melaksanakan kebenaran. Ia sulit untuk melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia tahu itu merupakan sesuatu yang benar, yang telah Allah titipkan, yang telah Allah sampaikan, merupakan rangkaian kebenaran yang harus senantiasa kita lakukan di muka bumi ini. Nah, yang pertama ya. Yang kedua, ada yang namanya al-kibr atau sombong. Sombong adalah ketika kita menolak kebenaran dan kita meremehkan orang lain. La yadkhulul jannah, kata Rasulullah SAW, ingatkan kepada kita, tidak akan masuk seorang hamba Allah itu ke dalam surga dari Allah Subhanahu wa taala manakala dalam dirinya terdapat sifat sombong. Nah, ini menjadikan
tantangan buat diri kita supaya kita tidak menyimpan rasa kesombongan dalam diri kita. Artinya ketika kita sering menolak kebenaran, itu tanda-tanda kesombongan itu hadir dalam diri kita. Karena apa? Karena kita merasa paling benar. Karena kita merasa paling di antara yang lainnya. Yang kedua, ketika kita meremehkan orang lain. Nah, kalau kita sudah mampu meremehkan orang lain, merendahkan orang lain, bahwa kita merasa lebih daripada orang lain. Padahal kita tahu, manusia itu al-insanu mahalul khata wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan dosa. Ya, dari itu semuanya, tidak ada seorang manusia pun di muka bumi ini, kecuali mereka senantiasa pernah berbuat dosa, bahkan sering berbuat dosa. Berbeda dengan Rasulullah SAW. Salah satu sifat dari Rasul adalah al-ma'sum. Beliau itu dimaksum dari dosa yang pernah beliau lakukan. Dosa Rasulullah itu tidak banyak, hanya beberapa kali saja. Dan yang paling dominan itu ketika beliau didatangi oleh Abdullah bin Umi Maktum untuk belajar agama. Sedangkan beliau sedang mengajarkan agama kepada para pembesar Quraisy saat itu. Nah, secara logika bahwa Rasulullah itu tidak salah. Nah, kalau kita bicara logika, Rasulullah sedang mengajarkan ajaran agama Allah kepada para pembesar Quraisy dengan harapan para pembesar Quraisy itu bisa masuk ke dalam ajaran agama Allah atau al-Islam, sehingga umatnya itu atau pengikutnya itu pun bisa masuk ke dalam ajaran agama Islam. Tetapi ketika Abdullah bin Umi Maktum datang untuk belajar agama kepada Rasulullah, raut muka Rasul itu terlihat berbeda. Agak cukup muram saat itu. Nah, Allah berbeda dengan pikiran hambanya. Bahwa apa yang dilakukan oleh Rasulullah menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tidak tepat. Abdullah bin Umi Maktum, dialah orang yang benar-benar ingin belajar agama Islam. Nah, dari itu, ini menjadikan sebuah pelajaran berharga buat kita, supaya kita senantiasa tidak berlaku dan tidak berbuat kesombongan di muka bumi ini. Yang ketiga, dari sifat penyakit ini adalah az-zulmu atau kezaliman. Orang yang berbuat zalim, sudah pasti dia senantiasa melampaui batas atau menempatkan sesuatu itu bukan pada tempatnya. Al-Quran menyebutkan kepada kita bahwa kemusyrikan merupakan salah satu bagian kezaliman yang sangat besar yang dilakukan oleh seorang manusia sebagai seorang hamba Allah di muka bumi ini. Karena dengan dia berlaku seperti itu, dia menjadikan makhluk sejajar dengan Rabbnya, sejajar dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Luqman mengingatkan kepada kita, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya berbuat syirik itu adalah dosa yang sangat besar. Maka ketika kita berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun orangnya disebut seorang musyrik, maka dosa musyrik ini tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya orang musyrik itu disebutkan dalam Al-Quran, la tusyrik billah. Janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim. Bahwa perbuatan syirik tadi merupakan dosa yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat adalah al-kadhibu, atau orang yang senantiasa berbuat dusta di muka bumi ini. Bahwa sesungguhnya orang yang senantiasa berbuat dusta, berkata dusta, mengantarkan dirinya pada dosa yang sangat besar. Sedangkan dosa akan menjadikan dirinya masuk ke dalam neraka yang senantiasa dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan dari Rasulullah kepada kita, salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya seorang manusia itu tergantung daripada lisannya. Artinya adalah bagaimana caranya dia mampu mempergunakan lisannya tadi dengan sebaik-baiknya. Agar apa? Agar menjadikan diri kita benar-benar terselamatkan lewat lisan yang senantiasa kita ucapkan. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, ayatul munafiqis salasah. Ada 3 ciri bagi orang munafik. Orang munafik ini memiliki ciri yang pertama adalah, jikalau di antaranya yang 3 ini, jikalau dia berkata, maka dia senantiasa berdusta. Tidak sesuai dengan faktanya. Dia berbuat hoax terus di muka bumi ini. Baik, selanjutnya adalah al-ma'asi atau kemaksiatan.
Sudah barang tentu ketika kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ini merupakan sebuah bentuk pengingkaran diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu penyakit syahwat ini ada yang namanya kan fasikan kepada Allah, kesombongan, kezaliman, kedustaan, dan kemudian kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Nah, hal-hal tersebutlah akhirnya menjadikan diri kita sulit untuk mengenal Allah lebih jauh lagi. Padahal kita senantiasa berjuang dan berusaha untuk mampu menjadikan diri kita lebih banyak, lebih dekat lagi berinteraksi dengan Allah, sehingga kita benar-benar akan mampu mengenal Allah lebih jauh lagi. Ini harapan kita bersama. Nah, kemudian yang kedua, penyakit yang dinamakan dengan penyakit syubhat. Di antaranya adalah al-jahlu, yaitu kebodohan. Islam sangat menjunjung tinggi ilmu, dan orang yang berilmu atau ulama, bahkan wahyu yang pertama kali diturunkan oleh Allah adalah mencari ilmu. Iqra, bacalah. Baik secara zahir, langsung kita membaca, atau kita membaca alam semesta yang kita diami saat ini. Orang yang berilmu, ia akan senantiasa diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Mujadilah, Allah mengingatkan kepada kita, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajah. Orang yang beriman dan orang yang berilmu, dia akan diangkat beberapa derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu hindarilah kebodohan, agar kita senantiasa menjadi orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini dan dimuliakan nanti di akhirat kelak nanti. Yang kedua, al-irtiyah atau ragu-ragu. Orang yang suka ragu-ragu, maka dia tidak memiliki pendirian. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita bahwa dak ma yuribuka ila ma yuribuka. Ya, tinggalkan yang ragu-ragu dan kita kembali kepada yang tidak meragukan diri kita. Dan indikasi bahwa diri kita teridentifikasi bahwa kita senantiasa sering berlaku penuh keraguan, itu tandanya bahwa kita tidak memiliki pendirian dalam melaksanakan aktivitas kehidupan kita di muka bumi ini. Dan itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Orang yang ragu-ragu itu senantiasa jauh daripada kebenaran-kebenaran yang akan ia lakukan dalam menguatkan kondisi keimanan dan keislamannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari itu semuanya, mungkin di antara kita ketika kita melaksanakan perintah dari Allah, contohlah kita melaksanakan ibadah salat zuhur yang 4 rakaat, terkadang kita suka lupa rakaatnya. Apakah kita sudah 2 rakaat atau 3 rakaat? Nah, ini suka terganggu dan suka diganggu oleh syaitan laknatullah. Nah, makanya dalam surat An-Nas disebutkan min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, ya. Ke dada kita, ke rongga dada kita terus dibisikkan hal-hal yang menjadikan diri kita was-was, ragu-ragu, takut dan sebagainya. Itulah syaitan yang senantiasa mengganggu dalam proses perjuangan hidup kita di dunia ini. Ya, selanjutnya adalah al-inhiraf, penyimpangan. Sudah barang tentu penyimpangan ini baik itu disengaja ataupun tidak disengaja. Orang yang melakukan penyimpangan pastilah bahwa dia akan senantiasa melakukan kemunkaran yang senantiasa dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa dibenci oleh Allah kepada kita. Maka untuk itu kita hindari penyimpangan-penyimpangan yang ada agar kita terjauhkan daripada hal-hal tersebut. Dan yang terakhir adalah al-ghaflah. Ya, kita lalai. Lalai dalam melaksanakan berbagai macam aktivitas kehidupan kita. Lalai dalam melaksanakan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan boleh jadi kenikmatan yang kita dapatkan saat ini menjadikan kita lalai kepada Allah. Lalai dalam beribadah, lalai dalam mendekatkan diri kita kepada Allah dan sebagainya. Ya, bahkan ketika kita melaksanakan perintah Allah, salah satunya salat yang Allah titipkan kepada kita, kadang-kadang kita lalai. Kenapa kita lalai? Terkadang kita senantiasa suka mengakhirkan waktu-waktu salat kita. Padahal Allah menyebutkan kepada kita, fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang salat. Siapakah dia? Nah, orang yang suka lalai dalam salatnya. Padahal Allah mengingatkan dalam surat An-Nisa ayat 103, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawqutah.
Ya, salat itu telah ditetapkan waktunya bagi orang-orang mukmin. Nah, untuk itu buat kita supaya kita terhindar dari perbuatan ghaflah, mari kita siapkan diri kita dengan ikhtiar yang maksimal. Mari kita siapkan perjuangan kita dengan sebaik-baiknya agar kita terhindar dari perbuatan penyakit syahwat dan penyakit subhat ini. Mari kita perbanyak doa-doa terbaik kita kepada Allah, zikir-zikir untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, sehingga kita terhindar dari penyakit yang akan menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.